Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, kalau misal kemarin di konten kita udah sering bahas, ya nggak sering sih, baru sekali ya. Cuma maksudnya antusiasmenya tuh lumayan tinggi. Saya senang banget di yang Veloz kemarin itu banyak yang mengapresiasi dan juga banyak yang pengen. Dan maksudnya memang itu modifikasi yang saya banget gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tips modifikasi buat kalian yang punya Xenia gitu. Nah, kalau misal kemarin Veloz itu dia memang tipe tertingginya daripada daripada Toyota. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah Xenia R13. Jadi ini cc-nya yang lebih kecil, 1300 Matic. Tapi menurut saya mobil ini tuh malah eksteriornya lebih cakep daripada Veloz ya menurut saya. Jadi kayak lebih kelihatan garang gitu rasanya ya. Kalau Veloz kan kemarin lebih kelihatan cantik, tapi ini lebih kelihatan cowok banget gitu untuk sebuah mobil Xenia. Nah, mobil ini akan kita modifikasi cukup simpel di bagian interiornya. Jadi kita hanya kerjain di bagian jok dan bagian konsol box saja. Nah, nanti kan bisa ikutin before, process, dan afternya seperti ini. Karena idealismenya cukup oke menurut saya. Dan maksudnya tematika cukup bagus untuk di bagian interior sebuah Daihatsu Xenia ini. Nah, jadi di Xenia ini ada beberapa hal yang saya suka, yaitu pertama body kitnya. Jadi body kitnya itu menurut saya mobil ini tuh malah lebih kelihatan sporty, lebih kelihatan garang dibanding dengan Toyota Veloz. Dan maksudnya detail-detailnya itu cakep lah. Maksudnya kalau dilihat ini, walaupun ini mungkin ini kalau diganti Toyota ya, menurut saya juga oke gitu. Karena body kitnya juga desainnya tuh cakep sekali gitu untuk Xenia ini. Dan ini warnanya itu silvernya tuh abu-abunya tuh cakep gitu. Jadi abu-abunya itu silvernya agak sedikit abu-abu, kayak gunmetal gitu ya. Jadi warnanya cakep sekali. Menurut saya suka dengan warna Daihatsu Xenia ini. Dan lampunya juga udah multi reflektor, karena sayangnya di bagian fog lamp itu dia masih kuning. Jadi kalau kalian punya sebuah Xenia ini, itu sepertinya kalau kalian biarin standar itu agak kurang match, karena di sininya dia warna putih, dia kuning. Kita cobain nyalain. Nah, jadi warnanya seperti ini ya. Jadi nggak salah dengan yang warna kuning, karena memang warna kuning itu dia lebih tembus kabut. Tapi alangkah baiknya jika kalian itu ganti ke warna yang matching gitu. Karena kalau misal penerangan yang menurut kalian kurang, kalian pengen tambah, ya otomatis warna ini secara tampilan agak belang gitu ya, dibanding kalau misal kalian ganti putih, atau minimal kalian ganti fog lamp yang 3 warna. Jadi kalau misal 3 warna tuh dia bisa putih, bisa warm white, dan bisa warna kuning. Nah, lalu saya kepikir ya, kalau misal kamu punya sebuah Xenia, lalu kalian pengen bikin mobil ini, walaupun bentuknya udah cakep, tapi entah kenapa ada beberapa hal yang saya kurang suka di mobil ini. Seperti di sini, grillnya ini masih plastik semua gitu kan. Bisa bikin black piano, atau mungkin kalian bisa bikin karbon segala macam. Kalau karbon kayak mungkin agak
susah karena dia tekukan-tekukan ini tajam, tapi kan bisa bikin black piano. Itu cakep banget di bagian sini nih, jadi kelihatan mobilnya itu kelihatan lebih mahal gitu, kayak di bagian grill depan ini dia udah black piano nih. Nah, kita bahas tentang mesinnya. Ya, ini mesin yang sedikit berbeda dibanding yang Avanza 15, dia mesinnya 1.3, dimana which is kalau mesin 1.3 itu punya kelebihan untuk perawatannya pasti lebih ekonomis ya dibanding yang 1.5, karena olinya juga lebih sedikit, lalu istilahnya dengan pemakaian yang normal mungkin juga lebih hemat karena cc-nya lebih kecil. Tapi yang terjadi di lapangan terkadang mobil yang cc kecil itu juga kita ngegasnya jadi dalam ya. Nah, maka dari itu kalau kalian punya Xenia 1.3 itu lebih baik kalian bisa pasangin air filter. Salah satu hal yang bisa kalian upgrade adalah air filter, karena dia nggak merubah, daripada garansi juga ya, air filter yang lebih free flow sehingga anginnya itu yang dimasuk ke mesin udara itu lebih banyak. Nah, di bagian Xenia sendiri di sini ini dia nggak di cover apa-apa ya, jadi full pelong kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai modifikator atau yang bengkel modif, kita lebih seneng sih kalau masang peredam, nggak usah bongkar-bongkar ya, langsung dari sini gitu. Nah, itu juga bisa alternatif jika kalian ngerasa di mobil ini agak kurang senyap ketika melewati jalan tol atau rute jalan jauh. Dan ini di sini ya, ini untuk wiper di sini. Nah, ini sebenarnya menurut saya agak sensitif juga, karena kalau misalnya di SID segala macam, berarti mungkin cairan wipernya ya dia nggak bisa terpakai. Tapi ini memang ada ruangan yang cukup lebar yang bisa taruh macam-macam seperti itu ya untuk Xenia ini. Nah, jadi di Xenia ini memang cari velgnya itu susah-susah gampang, karena dia memang PCD 5 tapi ukuran bautnya kalau nggak salah 100 ya, which is itu ukuran baut yang kecil gitu, dimana agak susah cari ukuran baut seperti itu. Nah, ini kalian kalau punya Xenia tuh sebenarnya dia punya ruang fender yang cukup besar dibanding dengan Xenia yang lama. Kalau Xenia yang lama kan biasa standarnya itu R15, itu kalian gedein ring 17 aja udah penuh banget. Sedangkan kalau di platform daripada Veloz dan Toyota Avanza Veloz dan Xenia ini, dia platformnya itu dia punya rumah roda tuh yang gede sekali fendernya. Jadi kalau kalian gedein sampai 18 pun ini masih masuk banget ya. Ini ukuran, kan bisa lihat nih, dia ukuran bannya aja ring 18. Tadi saya udah baca nih. Bentar, Mek, lupa. Nah, dia ukurannya 225, 45, ring 18. Itu aja masih masuk ya. Dan ini memang mungkin kayaknya ET-nya agak kecil ya. Jadi agak keluar. Tapi menurut saya untuk sebuah Xenia bisa pakai ring 18, maksudnya tanpa merubah apapun, itu udah top banget gitu. Maksudnya aslinya mungkin kalau nggak salah 16 ya. Kalau saya salah mau dikoreksi. Dan kalian naikin ini tuh jadi kayak bukan mobil harian LMPV gitu. Jadi kayak sedikit banyak kayak MPV beneran gitu, bukan lo MPV gitu. Jadi tampilannya mengedongkrak banget jika kalian ganti velg ke ring 17 atau ring 18. Cuma memang di sini agak sedikit mepet. Menurut saya sih solusinya ada dua. Kalau sedikit mepet sama fender belakang, kalian bisa setting sporing ya. Cuma memang mobil ini dalam kondisi baru, jadi mungkin bengkel-bengkel sporing juga lagi cari settingan yang pas untuk sebuah Xenia atau Avanza. Nanti mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin semua bengkel-bengkel sporing udah pada tahu nih. Nah, kalau misalnya kalian pengen riset, boleh aja kalian ke bengkel sporing. Kalau di Gading Serpong kan bisa ke Indah Bantu. Jadi kalian bisa request ini gimana nggak nge-slot fender, atau mungkin kalian pengen mobil ini lebih nyaman dengan seperti ini, maksudnya stay-nya lebih pas, itu kan bisa bawa ke Indah Ban di lokasi Gading Serpong. Nah, untuk ini kebetulan udah diganti dengan HSR wheel ya, jadi bentuknya gagah sekali, cakep sekali, dan matching sama di bagian eksteriornya, karena mobil ini cukup kelihatan gagah dan sporty ya untuk di bagian bodi depannya. Nah, ini tematik interiornya ini kita bikin dengan 2 warna ya, jadi warna hitam dan warna beige. Nah, kenapa warna hitam dan warna beige? Karena interiornya sendiri itu dia full hitam. Jadi full hitamnya tuh hampir menyeluruh hitam semua, cuma panel-panel silver dikit banget di bagian dashboard. Nah, ini makanya kita bikin warna hitam dan beige supaya kelihatan luas. Jadi di bagian belakang, kalau kita tampak belakang ini, kita kelihatan ini semuanya warna beige ya. Jadi cakep sekali di interiornya. Jadi kelihatan mobil ini kelihatan luxury, kelihatan mewah, dan juga
terlihat luas karena menggunakan warna-warna terang dengan bahan sintetik seperti itu. Nah, ini kita udah di interiornya dari sebuah Daihatsu Xenia ya. Nah, jadi Xenia 13 tengahnya tuh memang belum full LCD, tapi ada LCD kecil di tengah, dan itu berasa Innova kemahalan istilahnya. Dia punya ini seperti Innova kita nyalain sedikit ya. Xenia R13 udah start engine ya. Mantap ya. Nah itu gambarnya Xenia muter-muter gitu, ada api-apinya gitu ya. Nah, dan maksudnya tampilannya sendiri cukup oke. Dia merah gitu ya, warnanya ya cakep sekali. Jadi saya lumayan suka sih dengan interior Xenia ini, walaupun mungkin banyak terlalu polos, tapi nggak masalah lah. Kalau misal kalian ngerasa terlalu polos, kalian bisa bawa ke Akijok untuk warnain interiornya. Misal kalian tambahin warna silvernya, atau kalian tambahin piano black, atau kalian tambahin kulit-kulitan di bagian dashboard. Kalau Dual Trim kayaknya sih belum bisa, tapi bagian dashboard atau mungkin di sini kalian bisa bikin piano black atau bikin warna silver, itu bisa banget di Akijok. Nah, itu kalian bisa lihat di sini warna itu merah gitu, jadi kayak kelihatan sporty sekali ya. Nah, jadi warnanya sendiri cakep. Lalu kalau untuk setir sendiri, dia bahannya karet. Jadi kalau misalkan punya Xenia, itu ketika kalian red trim, kalian punya privilege itu kulitnya itu lebih empuk dibanding Toyota Veloz gitu ya. Karena kalau karet gini di red trim otomatis dia jatuhnya lebih empuk dibanding yang dalamnya plastik. Nah, seperti itu. Lalu di bagian panel tengah ini, nah ini yang saya suka daripada Xenia juga, di sini banyak kompartemen ya. Nah, di sini kompartemen, sehingga kalau misal kalian taruh barang itu malah bisa dibanding dengan Toyota Veloz. Kalau Veloz itu kompartemennya sangat sedikit, di sini full flat semua, dan warna-warna kayak gini karbon kayak gini. Sebenarnya kalian bisa warnain juga. Kalau misal kalian nggak suka dengan warna-warna plastik ini, kalian bisa bikin wood panel atau kalian bisa bikin black piano. Itu sangat mungkin dilakukan di sebuah Xenia supaya kelihatan mobil ini agak ngedongkrak. Kayak di sini juga terlalu polos, itu kan bisa kayak warna silver atau black piano di bagian setir-setirnya kayak gini, supaya agak kelihatan ada aksen lah di bagian interiornya. Dan kalau misal Xenia ini supaya agak ngedongkrak, agak cakep gitu deh, dan mendukung perlampuan supaya agak lebih terang, itu kalian bisa pasang lampu LED putih seperti ini supaya dalam itu nyalanya lebih enak gitu ya, dan lebih terang. Lalu di bagian joknya ini kita udah ganti menggunakan bahan sintetik. Nah, ini warna beige dan warna hitam. Jadi kan bisa lihat ya, ini stitchnya juga beige. Kenapa kita ambil motif ini? Nah, supaya mobil ini kelihatan lebih terang dan lebih elegan lah. Karena kalau warna full black semua kan warnanya agak mati ya. Jadi kalian bisa aplikasikan warna beige seperti ini supaya agak terang. Nah, lalu kayak di ini nih, itu juga kalian bisa upgrade lagi dengan dikulitin atau di sini dikulitin supaya interiornya ini dia lebih luxury lagi seperti itu. Kalau di bagian door trim memang ini belum bisa di retrim karena door trimnya itu dia menyatu antara sini sama sini, beda sama kayak Toyota Veloz. Itu di sini kan memang udah bisa dipisah, tapi ini full jadi satu. Dan maksudnya kan kalian bisa tambahin aksen-aksen di bagian sini supaya agak sedikit kelihatan modern lah ya. Karena ini plastiknya tuh polos banget kalau untuk sebuah Daihatsu Xenia kayak gitu kan, bisa tambahin macam-macam lah seperti itu. Dan ini untuk jok Xenia ini kita agak sedikit kaget karena baut-bautnya juga agak berbeda dibanding Xenia yang lama. Kalau di bagian baut-baut joknya tadinya itu baut-baut standar kayak ukuran 14, 12, tapi kebetulan sekarang ini udah diganti dengan baut-baut bintang gitu ya. Jadi kalau misal kalian ngebongkar jok Veloz ini, entah kalian pasang aksesoris atau pasang jok atau apapun yang melakukan pembongkaran jok, make sure bengkelnya menggunakan kunci yang bagus gitu. Maksudnya kunci bintangnya yang presisi lah, jangan yang kunci bintangnya abal-abal gitu ya, karena kalau dibongkar sekali selek, nah itu bongkarnya susah tuh bautnya kalau untuk mobil ini, karena bautnya sendiri udah menggunakan kunci bintang. Nah, ini konsol boxnya kita juga retrim menggunakan sintetik warna hitam dan warna krem. Nah, ini kan bisa lihat matching semua di bagian interiornya, dan ini ada wajik-wajik supaya menambah kesan premium dan kelihatan elegan banget di sebuah interior Daihatsu Xenia ini. Kita lanjut ke belakang ya. Nah, di bagian belakang sendiri ini kita nggak ada kasih kantong sama sekali. Ini request dari customernya ya, mungkin nggak dikasih kantong karena pengen lebih clean gitu ya, maksudnya nggak terlalu dipakai juga di belakang.
Jadi nggak dikasih kantong apa-apa ya di bagian belakang. Lalu di bagian joknya ini sama dengan bagian depan modelnya. Jadi sini warna beige, ini hitam, dan ini headrestnya memang headrestnya 2 doang. Dan di sini nggak ada armrest. Nah, kalau alternatif kalian punya, kalau lihat dari ketebalan busa, itu sebenarnya mobil ini itu juga bisa dilakukan pemasangan armrest Innova Ribbon tipe V atau Innova lama ya. Jadi itu sebenarnya kayaknya bisa, dan busanya tebalnya juga cukup untuk pemasangan armrest. Nah, jadi kalau misal di Toyota Veloz itu dia bisa kepecah gitu, ini sistemnya armrestnya tanam di dalam sini, jadi pakai Innova Ribbon tipe V. Dan juga bisa juga ditambahin headrest di bagian baris kedua seperti itu. Dan ini modelnya cakep banget, tematik, dan kita kalau ngelihat ke depan gitu ini kelihatan luas karena warnanya beige, jadi di mata tuh juga enak gitu. Nah, mungkin kalau kalian kepikir takut nih mau kasih warna beige di bagian sini, itu takut kotor atau segala macam, ya memang warna beige ini butuh perawatan lebih dibanding warna hitam. Karena kalau misal kena kotoran, kena lutut, kena sepatu gitu ya, dia kelihatan lebih kotor dibanding dengan warna yang hitam. Itu konsekuensinya seperti itu. Nah, untuk Xenia ini memang posisi duduknya kayaknya juga mirip sama Veloz ya, dan cukup lebar. Jadi mobil ini nyaman lah, bisa bilang nyaman. Dan kalau misal kalian pengen bikin mobil lebih kedap, biasanya kan kalau yang dulu-dulu tuh dari Daihatsu dia peredamannya sedikit di bawahnya Toyota. Nah, kalian bisa lakukan pemasangan peredam di bagian pintu dan bagian fender belakang dan fender depan. Nah, itu supaya suara luar kayak suara motor, suara truk itu lebih tersaring gitu ya. Jadi kalau ketika kita lagi jalan ya suara lebih nggak masuk lah suara dari luar. Nah, jadi kalau kalian pengen melakukan modifikasi seperti ini atau kalian pengen upgrade lagi dibanding ini, kalau kalian punya Xenia bisa lakukan konsultasi dulu atau pemesanan jok di AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong. Jadi gitu aja bosku, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.